Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Mitra Lucana Farah Anissa yang biasa disapa dengan Ibu Farah. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran pada hari yang keempat dengan pengamatan terhadap motivator. Soal yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut anak? Jawabannya adalah dengan menerapkan 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Soal yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Jawabannya interview dengan menerapkan yang pertama, membaca doa sebelum belajar, yang kedua dengan menyanyikan lagu Labimba, yang ketiga menyanyikan lagu Cinta Ananda, yang ketiga dengan disertai dengan semangat, yang keempat memulai kegiatan inti, soal yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jawabannya adalah selalu bahagia dan mengajak anak berdialog sehingga anak tidak akan merasa cepat bosan dan terciptanya kelas yang tidak jenuh, yaitu dengan kelas yang menyenangkan. Soal yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Langkah yang pertama yaitu motivator menanyakan kegiatan anak sebelum melakukan aktivitas di Bimba, dan dilanjutkan dengan menanyakan anak sesuai kesukaan setiap masing-masing anak tersebut. Soal yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya dengan memberikan kata-kata hal-hal yang positif, seperti halnya dengan anak rajin dan good job dan lain-lain. Soal yang ketujuh, soal yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya adalah setiap 5 menit sekali. Soal yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba? Adalah motivator selalu menampilkan senyum yang ramah dan berpenampilan rapi dan sopan. Soal yang kedelapan, apa yang harus dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Jawabannya adalah dengan menerapkan variaton skill. Soal yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan? Jawabannya adalah iya. Sekarang kita memasuki soal bagian B dengan judul pengamatan terhadap murid. Soal yang pertama, bagaimana ekspresi setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jawabannya adalah murid melakukannya dengan senang dan bersemangat. Soal yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba? Jawabannya adalah ada. Soal yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Jawabannya berbeda-beda, ada yang bersemangat dan ada yang tidak, sehingga motivator harus memberikan motivasi kepada anak tersebut. Soal yang keempat adalah apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah tidak semua anak mau melakukannya, sehingga motivator mengarahkan anak-anak tersebut secara tidak paksaan dengan cara yang berhati-hati dan selalu memberikan motivasi.
Soal yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan dan tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah ada ketika diberikan modul baru. Soal yang ke-6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati seperti yang telah saya amati selama saya magang di unit Bimba. Saya pernah menemui anak yaitu Ananda Ica yang masih berumur 3 tahun, akan tetapi anaknya sangat aktif dan mampu terampil dalam bermain modul dalam menghitung 1 sampai 10 dan tulis 1A dan HSAIUEO. Dan ada juga yang seperti saya amati, yaitu adalah Ananda Atha yang berumur 4 tahun. Anak tersebut sangat aktif sekali di dalam kelas, sehingga sangat susah untuk diarahkan fokus kepada permainan tersebut. Dia akan fokus dengan kesukaan dia, akan tetapi di sini motivator harus menanyakan, berdialog kepada anak tersebut, mendekatkan diri sehingga anak tersebut nyaman kepada kita, sehingga kita dapat mengarahkan anak tersebut bermain modul tanpa ada rasa paksaan, sehingga anak merasa nyaman dan minat belajar akan semakin tumbuh. Yaitu Atha, dia akan ketika kita sudah mendekatkan diri kepada dia dan sudah kita mengajak ngobrol dia, berdialog, dia akan merasa nyaman, sehingga dia akan mau fokus kembali kepada kegiatannya, yaitu bermain modul. Seperti itu. Sekarang kita memasuki soal bagian C. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jawabannya adalah tentunya terciptanya kelas yang nyaman dan menyenangkan. Soal yang kedua yaitu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan dan kekerasan yang terjadi? Jawabannya adalah tidak ada. Soal yang selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Soal bagian D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Soal yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jawabannya adalah 5 menit yaitu dengan baca doa. Kegiatan Bimba bernyanyi lagu La Bimba dan Cinta Ananda, lalu dengan disertai tepuk tangan. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti?
Yaitu jawabannya adalah jawabannya 40 menit pada kegiatan inti dengan penerapan teori Bandul, evaluasi efeksi, evaluasi kognitif, pemberian motivasi atau reward. Sekarang kita memasuki soal ke-6. Soal yang ke-3. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu dengan bermain baca-bacaan. Soal yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika penutup, yaitu dengan 5 menit kegiatan aktif, mengulang-ulang kembali materi atau modul yang sudah diberikan, doa sesudah belajar, dan bernyanyi lagu pulang sekolah. Soal yang kelima, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya adalah adapun wabah COVID-19 ini membuat proses belajar untuk bimbingan di bimbel AIO-EO berubah menjadi bimbel interview yaitu bimbingan minat baca, minat belajar secara jarak jauh menggunakan aplikasi seperti Zoom, bisa dilakukan berulang kali, misal pagi 5 menit, siang 5 menit, dan sore 5 menit. Dan juga 30 menit ditambah 10 menit kegiatan inti, 10 menit kegiatan individual pada anak. Sekian dari saya pada pertemuan kelas di luar kelas ini pada hari yang keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.